Sedikitnya 205 juta orang masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang. Dengan menggunakan hak pilihnya, warga negara memiliki kesempatan memilih pemimpin. Namun, hak pilih bisa saja hilang atau tidak bisa digunakan di pemilu sebagaimana mestinya. Kira-kira apa saja ya penyebab hilangnya hak pilih seseorang? Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Pemilu Ber. Di episode spesial kami tentang hak pemilu, saya Sevia Valeska, saya Firya Nadia, kami dari SMAN 43 Jakarta. Dalam podcast ini kami ditemani oleh Pak Punta Dewa selaku co-founder dari salah satu konsultan politik yang paling hits di kalangan anak muda dan calon-calon pemimpin muda di Indonesia saat ini. Kami akan menggali informasi berbagai aspek penting mengenai hak pemilu, bagaimana prosesnya berlangsung, dan mengapa partisipasi dalam pemilu begitu penting bagi kaum muda pada tahun 2024 nanti. Menjadi partisipan pemula dalam pemilu dan mempunyai hak pilih untuk pertama kalinya bagi Republik tercinta kita ini. Kami sangat antusias untuk berbagi informasi ini dengan kalian semua nih. Jadi langsung aja kita mulai ya. Saya dan teman saya memiliki beberapa pertanyaan Pak mengenai hak pemilu ini. Yang pertama, mau tanya apa kalian tentang pemilu? Nah, yang pertama saya ingin tanya tentang mengapa pemilu 2024 disebut pemilu yang sangat penting dan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, Pak. Disebut sangat penting. Oke. Sebelumnya gini. Saya tadi udah dikenalin ya, namanya Punta Dewa. Kita mewakili Politician Academy, salah satu konsultan politik yang ada di negeri ini, dan kebetulan kita itu kebanyakan melakukan literasi politik kepada anak muda, makanya kita senang kalian pada datang di sini. Masih SMA, jarang-jarang ada anak SMA berani mewawancarain konsultan politik. Karena biasanya kalau anak-anak muda, apalagi masih SMA itu di mindsetnya ketemu orang politik membosankan, tua, mohon izin, penuh dengan penuh dengan standar-standar norma kesopanan atau apa. Jadi kita sore ini kita santai aja, ya. Jadi kalian di sini anggap aja ini rumah sendiri. Kalau kalian mau ngepel-ngepel, nyapu juga nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa sama sekali. Tapi gini, saya sendiri berharap supaya Indonesia tuh nanti ada punya setidaknya kayak kalian berdua kan, ini namanya pewawancara ya, wawancara narasumber ya. Indonesia sangat kurang sekali perempuan-perempuan hebat di bidang politik. Kita kan kalau di TV kita bisa lihat pewawancara kayak Mata Najwa, Najwa Shihab, ada Rita Silalahi, dan ada yang lain-lainnya. Terus terang kami berharap kalian berdua satu saat akan bisa menjadi seperti itu dan mempunyai tim yang kuat. Amin. Ini baru satu-satunya SMA yang sangat berani loh. Ya kayak tadi pertanyaan pertama, kenapa menjadi sangat penting dan sangat unik pemilu 2024? Saya mau balik tanya dong. Dalam satu pemilu itu biasanya ada pemilihan yang satu, pemilihan tentang wakil rakyat yang mewakili kalian semua dan rakyat Indonesia yang duduk di gedung MPR DPR di Senayan. Terus kedua, pemilihan untuk tentunya idola-idola kita, presiden dan calon presiden. Dan yang ketiga, selain dua tadi, ada lagi pemilu yang ketiga, itu pemilihan kepala daerah. Jadi kayaknya kalian kan dari DKI, ya kan? Nah, di DKI tentunya kalian akan memilih siapa gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun ke depan. Dan itu adalah orang-orang yang harus orang-orang hebat yang menurut kalian anak-anak muda ini bisa mewakili juga suara kalian, menyuarakan kepentingan kalian untuk memajukan negeri ini ataupun kota ataupun ibu kota provinsi yang dimana kalian tempat tinggal. Kenapa unik 2024? Karena kalian kenapa tegang sekali? Tenang aja. Karena untuk pertama kali di Indonesia, pemilu kali ini itu diselenggarakan serempak dalam 1 tahun pemilihan. Jadi dalam 2024 nanti kita memilih siapa yang akan mewakili kita, mewakili rakyat Indonesia untuk duduk di gedung DPR,
menjadi anggota DPR, menjadi anggota legislatif di sana yang dia akan berjuang dan mewakili setiap keinginan masyarakat Indonesia menuju Indonesia makin sejahtera. Itu satu. Dan itu akan berbarengan pemilunya dengan pemilihan presiden tanggal 14 Februari nanti. Selain itu, pemilu yang ketiga untuk pilkada juga diadakan di tahun yang sama. Jadi kalau kemarin-kemarin itu dipisah-pisah, kepala daerah bisa, legislatif, presiden juga jadwalnya pisah-pisah. Kenapa 2024 ini sangat unik? Karena semua digabungkan jadi satu di tahun yang bersama, dan ini adalah sejarah untuk kita, negara Republik Indonesia pertama kali mengadakan pemilu serentak, dan kita semua harus berharap bahwa ini akan berjalan lancar, berjalan bagus, dan sesuai dengan keinginan kita semua. Itu kira-kira. Berarti persiapan yang dibutuhkan juga jauh lebih banyak ya Pak dibanding dari tahun sebelumnya. Iya, persiapan yang dibutuhkan pasti banyak banget, dan itu kan menyangkut pakai bahasanya lebih ke anak muda, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah bahasa baku gitu, kalian santai aja. Cuman sayangnya nggak ada bakso, jadi kita ada bakso bisa makan di sini. Gini, dengan menyatukan semuanya, kalian bisa kebayangkan bahwa menyelenggarakan pemilu untuk legislatif, untuk presidensial, dan untuk pilkada. Saya tadi bilang presidensial nggak enak ya. Untuk presiden dan wakil presiden, untuk pilkada itu kan punya tingkat kesulitan masing-masing dan punya mekanisme masing-masing. Maka untuk menghemat pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemilu di 2024 ini digabung jadi satu. Tentu persiapannya juga harus lebih matang, lebih pelik, lebih jelimet, tapi syukur alhamdulillah kita berhasil dan kita bisa. Makanya kita bilang kita tanggung jawab kalian bersama juga untuk menyukseskan ini sebagai orang-orang baru yang mempunyai hak pilih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu. Untuk pertanyaan kedua, ada tahapan pemilu itu seperti apa saja ya Pak? Mungkin bisa di-sharing bagaimana prosesnya? Oke. Tahapan pemilu itu sebenarnya panjang sekali. Masing-masing bagian itu ada tahapannya sendiri. Kayak misalnya untuk pileg, pemilu legislatif, dan pemilu pilpres, pemilu presiden wakil presiden, itu ada tahapan dari mulai pendaftaran, dari mulai pencalonan masing-masing partai, memberikan daftarnya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan mungkin kalau kita persingkat adalah yang pasti nanti tanggal 14 Februari kita datang ke TPS, orang ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos pilihan kita, caleg yang kita andalkan bakal mewakili kita, dan kepala negara, ya. Itu untuk pilpres dan pileg. Dan untuk pilkadanya itu ada di 27 Novembernya 2024, baru kita akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di provinsi kita, di kabupaten kota. Kalau kalian ingin lengkap daftarnya dan detail, kalian bisa akses di internet, situs resminya Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Di situ jelas dan benar-benar detail semua yang kalian bisa ambil. Kalau kita jelaskan di sini nanti 2 hari loh, ya. 2 hari loh. Kalian nggak pulang-pulang. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi atau apa? Ada Pak, aku juga mau nanya untuk mengapa peran anak muda ini sangat penting banget nih kali ini, sama terutama pemilih pemula Pak. Perannya penting banget. Saya balik tanya, dengan kalian mewawancarai saya, salah satu misalnya lembaga yang berperan aktif di dalam pemilu, itu kan berarti kalian punya peran di situ. Kalian ingin tahu sesuatu, kalian ingin juga mengambil bagian dalam proses pesta demokrasi. Di situ saja udah kelihatan penting. Jadi ilustrasinya tuh begini. Anak muda di Indonesia itu populasinya lebih dari 50%, tapi keterwakilannya hanya 20%. Berarti kan anak muda Indonesia ini pada kemana sih? Kok tidak peduli dengan nasib bangsa ini atau perbaikan dari bangsa ini? Nah, kami juga dari Politics Academy ini hadir sebagai konsultan politik yang juga memberikan literasi kepada anak-anak muda. Karena satu suara kalian
itu sangat menentukan nasib bangsa ini. Satu suara kalian akan menentukan kemana prestasi bangsa akan dibawa, terus apakah berada di tangan yang benar dan baik dan benar. Itu satu suara kalian itu berarti sekali. Apalah jadinya bila satu suara kalian itu tidak kalian manfaatkan dengan baik, sementara 50% lebih anak muda Indonesia punya hak pilih. Berarti sama saja kalian menyerahkan kepemimpinan Indonesia, keterwakilan kita di DPR kepada orang-orang yang kita tidak tahu kualitasnya. Baik buruknya kita tidak tahu. Tapi yang namanya anak muda kan selalu mencari tahu tuh siapa calonnya, siapa presidennya, dan apa janji politiknya, apa saja yang dia kemukakan pada saat dia kampanye. Anak muda biasanya detail dan mencatat itu semua. Jadi kalian mendapatkan peran sebagai kontrol sosial bila janji itu tidak terwujud. Nah, di situ kenapa anak muda sangat penting. Tapi kalau kalian apatis dan kalian tidak peduli dengan lebih baik jalan-jalan, apalagi 14 Februari, ya kan? Walaupun bukan budaya kita Valentine, tapi 14 Februari rata-rata anak muda jalan-jalan gitu sama teman-temannya ke kafe, ke apa, daripada kalian jalan-jalan nongkrong begitu ke TPS. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui ini, misalnya nih DPR dari partai ini gitu, calon legislatifnya, kalian harus tahu track recordnya dia itu apa, track recordnya dia itu baiknya apa saja yang dia bikin sebelum dia mencalonkan dirinya. Kita sebut itu social investment. Social investment itu sebenarnya kalau mungkin kita lebih sederhanakan, misalnya kalian dikenal di lingkungan kalian sebagai orang baik. Kalian suka ngajarin anak-anak secara gratis. Ini saya tahu deh. Ngajarin anak-anak secara gratis tentang pendidikan atau apa. Kan itu namanya social investment. Itu dalam kelasnya kalian ya, dalam pola berpikir kalian. Atau tanpa kalian sadari, kalian sering mengorganisir kumpulan-kumpulan di RT RW kalian untuk bekerja bersama membersihkan kompleks atau apa. Itu social investment. Carilah wakil-wakil rakyat yang memang benar-benar dia sudah berbuat terhadap masyarakat di sekitarnya, maka kita akan bisa berharap ke mereka-mereka ini untuk memperjuangkan hak-hak dan kemajuan bangsa Indonesia. Apa jadinya kalau anak muda ini apatis? Jadi kalian tidak memanfaatkan hak pilih kalian, itu berarti kan sama saja kalian membiarkan orang yang kurang baik, kurang layak untuk memimpin. Kebayangkan misalnya satu tadi dikali 50% aja udah berapa juta penduduk Indonesia. Dan dari tahun ke tahun, kalau partisipasi anak muda ini sangat sedikit. Padahal anak muda itu sangat kritis. Anak muda itu sangat detail. Jadi anak muda ini bisa mengingatkan janji-janji politik orang-orang yang mungkin yang kurang benar, kurang baik, mengingatkan dia kembali ke relnya. Itu peran kalian. Ingat loh, kita ini sekarang berjuang bukan melawan penjajah, tapi kita berjuang melawan orang-orang yang kebetulan dianggap memimpin sesuatu dengan kurang baik. Jadi kalian inilah pejuangnya. Kalian-kalianlah pahlawan negara yang sekarang. Dengan apa? Manfaatkan hak pilih kalian, ketahui caleg-calegnya, ketahui siapa calon presidennya, maka negara ini akan lebih baik. Dan pada suatu saat kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Harapan kami di sini, kami dorong terus anak muda Indonesia supaya Indonesia menjadi lebih baik. Karena semakin banyak anak muda masuk ke pemerintahan, semakin banyak orang hebat masuk ke pemerintahan, maka akan terjadi seleksi alam yang kurang bagus tadi akan nyingkir sedikit demi sedikit. Tapi kalau kalian anak muda tidak masuk ke dalam peta politik, ikut ambil bagian dalam politik, tentu orang-orang ini akan berkuasa semakin lama, dan akhirnya kekuasaan itu dianggap sebagai milik dia dan akhirnya semena-mena. Itu kira-kira. Berarti rasa ingin tahu dari kita juga harus tinggi ya. Persis kan? Kalau rasa ingin tahu harus tuh. Misalkan kan kalau misalnya dapat
HP aja, kalian punya HP, begitu beli disayang-sayang, dikutak-atik segala macam, benar-benar dari A sampai Z kalian mengerti tentang HP itu. Coba kalau saya orang tua dapat HP, yang penting SMS bisa, WA bisa, baca-baca sedikit internet bisa, selesai. Beda sekali perlakuannya. Nah, rasa ingin tahu kalian itu pergunakan untuk benar-benar mengetahui untuk hal-hal baik. Dan kalau kalian terbiasa dari muda melakukan hal-hal yang baik, teliti, detail seperti itu, satu saat saya yakin negara ini akan dipimpin oleh orang-orang hebat. Generasi kalian yang akan menggantikan. Ya, generasi yang udah tua-tua juga kan capek. Nggak mungkin bisa lanjut terus. Nggak bisa lanjut terus. Dan kita sekarang beruntung loh. Kita lihat bahwa di kementerian aja Menteri Pemuda Olahraganya sudah anak muda. Terus Pak Nadiem yang Menteri Pendidikan juga berasal relatif muda. Yang dulu belum pernah terjadi. Nah, tugas kalian di masa depan, kalian harus memasukkan anak muda lebih banyak lagi, memasukkan orang baik dan menjadi orang baik, menjadi orang hebat yang punya kapabilitas di dunia politik. Itu harapannya saya sama Politician Academy. Soalnya kan kita lihat juga zaman sekarang kan anak-anak muda kayak di media sosial kayak mudah banget kan yang dapat beasiswa, terus kayak untuk ngeraih prestasinya juga udah lebih mudah lagi karena banyak fasilitas yang udah tersedia gitu kan. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa ikut serta dalam pemilihan itu jauh lebih banyak anak muda yang hebat, banyak anak muda yang lebih peduli dengan itu kan ya Pak. Anak muda hebat banyak di Indonesia. Tapi anak muda hebat ini akhirnya malas untuk mengambil peran. Kenapa malas mengambil peran? Karena merasa semuanya harus menggali sendiri. Seharusnya kalian ini mewakili teman-teman kalian, menghimpun teman-teman kalian untuk lebih mengerti masalah anak muda itu sendiri. Yang hadir di sini saya tahu kok punya prestasi luar biasa seperti siapa nih Mbak Sebia. Saya tahu prestasinya apa. Terus Mbak siapa namanya tadi saya bilang dari Viral, betul ya? Bukan viral ya, tapi mudah-mudahan akan jadi viral. Ini ada dua anak hebat di sini dengan prestasinya masing-masing. Yang satu juga pegang rekor dunia, rekor muri. Yang satu juga berprestasi di sekolahnya dan di organisasi intrasekolahnya. Pupuk itu terus. Pertajam intuisi kalian supaya orang-orang berprestasi di Indonesia ini tidak jadi kapok. Kebanyakan kan punya prestasi tapi nggak tahu jalurnya, bagaimana masuk ke pemerintahan, bagaimana keterwakilannya, sehingga anak-anak pinter ini bisa diambil oleh negara lain, terus kadang juga kan dijadikan warga negara lain. Saya tahu Sebia juga pernah ditawarin jadi warga negara Singapura waktu masih kecil karena prestasinya. Nah, yang ini kan sebenarnya sayang sekali. Anak muda ini semua aset bangsa. Kalian semua aset bangsa. Bikinlah supaya kalian bisa mewakili anak-anak hebat ini untuk berperan lebih hebat lagi di negara ini. Supaya negara kita akan sejajar dengan negara lain dan menjadi negara yang sangat disegani di dunia. Itu loh kira-kira. sangat jelas Pak. Jelas ya? Nah, ini yang diem-diem aja, kenapa diem-diem aja? Rada tegang ya. Tegang. Kamu usah tegang-tegang. Nah, bagi kami kan anak-anak muda juga cenderung melihat pemilu itu bagian dari sebuah politik yang seperti kejam kan Pak, dan penuh tipu-tipu. Di TV-TV juga kami seakan-akan tuh melihat para pelaku dalam dunia politik tuh penuh dengan kepalsuan, saling menghujat. Kenapa itu bisa terjadi ya Pak? Kayak seburuk itukah potret politik? Tentunya hal-hal tersebut juga membuat anak muda menjadi masa bodoh ya Pak tentang politik. Nah, pendapat Bapak seperti apa mengenai hal tersebut? Gini, sebenarnya bukan politik itu kotor atau busuk atau ya mungkin yang membuat banyak anak muda apatis itu karena apa sih ini gitu, kerjanya berantem terus, saling hujat, saling gaduh, saling apa. Seharusnya kalian sebagai anak muda, mau dia gaduh, mau dia ribut, mau apa, kalian lihat, kalian melakukan filterisasi terhadap pembicaraan itu apa. Kalian mulai membuat semacam role model bahwa ada orang-orang di politik yang bagus, bahwa ada yang jelek, ada yang menyakitkan sekali pembicaraannya. Buang itu sebagai role model. Tapi tidak semua orang yang bergerak di bidang politik adalah orang-orang yang buruk. Politik itu sendiri bukan buruk. Yang menjadikan buruk adalah pelakunya.
apabila dia memanfaatkan politik sebagai kendaraan dia untuk mendapatkan kekuasaan, berkuasa sekehendak hatinya. Karena begitu dia berkuasa, otomatis dia bisa melakukan apa saja. Nah, untuk itulah kalian ini sebagai anak muda harus punya role model. Bahwa pelaku politik tidak semuanya buruk. Dari dulu kita melihat banyak sekali pemimpin dunia yang memang hebat-hebat. Dan kalau sekarang banyak pemimpin dunia yang masih muda-muda dan hebat-hebat. Kalian bisa lihat Prancis, Kanada, bisa melihat Pakistan. Terus ada beberapa pemimpin lagi yang sangat-sangat muda dan sudah memimpin dunia dengan baik sekali, dengan namanya baik sekali. Kita pasti kangen dong sama mereka. Seperti juga Pak Karno bilang, beri saya pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Berarti kalian ini bisa mengguncang dunia loh. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, kenapa kesannya rusak, buruk? Bukan politiknya rusak dan buruk. Karena orang yang masuk ke dalam dunia politik punya keinginan dan punya tujuan masing-masing. Yang berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Nah, untuk itulah kenapa tadi suara kalian walaupun satu orang sangat-sangat penting, dibutuhkan untuk mengeliminir orang-orang yang kurang baik tadi atau kurang bagus tadi tidak menjadi berkuasa. Karena kalau satu suara saja membuat orang tersebut akan berkuasa. Jadi ingat, suara kalian itu sangat berarti. Itu juga kenapa literatur politik amat sangat penting buat kalian anak-anak muda. Karena kalau kalian mengerti tentang literasi politik, kalian mengerti tentang pendidikan politik, itu akan membuat kalian akhirnya terbiasa untuk bisa secara clear melihat sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk yang terjadi. Dan kalian bisa berbuat banyak buat ini negara. Ingat, bukan politiknya yang buruk, tapi orang yang masuk ke sana ada yang baik, ada yang buruk. Tugas kita mengeliminir yang buruk supaya yang baik banyak masuk ke sana. Ingat, suara kalian, vote kalian sangat berarti. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, sama saja kalian yang menyokong negara ini, membiarkan negara ini menuju kehancuran karena dikuasai orang-orang yang kurang kompeten di badannya. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Oke, Pak, makasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Banyak nanyanya ya. Bagaimana caranya membuat pemilu atau politik menjadi menarik untuk kami anak-anak muda? Bagaimana membuat pemilu atau politik menjadi lebih menarik buat kalian anak-anak muda? Ini semestinya pertanyaan diberikan kepada negara ya. Tapi kalau kami dari konsultan politik, banyak sekali seharusnya yang bisa dibuat untuk menarik anak-anak muda semakin dalam ke dalam dunia, semakin mengikuti dunia politik. Misalnya latihan kepemimpinan, pemberian wadah kepada anak-anak muda yang memang tertarik dalam dunia politik, semacam misalnya politik idol. Jadi anak muda, sekelompok anak muda tersebut dikumpulkan dalam satu acara. Di situ ada kompetisi bagaimana cara memunculkan leadership yang kuat, bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan program yang baik. Kan sebenarnya banyak cara. Tapi kembali lagi ke kalian. Kalau kalian tidak bisa memfilter itu dan menganggap politik buruk, apa gunanya? Jadi ketertarikan politik itu juga harus dimulai dari kalian sendiri. Ketertarikan politik itu harus dimulai dari setiap insan anak muda Indonesia yang punya keinginan membuat negaranya menjadi lebih baik, membuat negaranya menjadi negara terhebat di dunia. Kalau bisa sampai di situ, dan harapan kita begitu. Kira-kira gitu. Sudah percuma juga kan kalau misalnya kita udah disediakan semuanya, mengadakan ini, mengadakan itu. Contohnya kayak parlemen remaja mungkin itu salah satunya. Parlemen remaja itu kan juga lagi banyak-banyaknya, lagi hits banget kan kayak tiap buat anak-anak SMA. Dan itu kalau misalnya dari kita sendiri juga nggak pengen untuk, nggak ada niatan sendiri untuk melakukan dan ikut terlibat dalam hal itu, kan juga sama aja kayak nggak berguna kan kegiatan yang diselenggarakan itu kan. Emang butuh niat dari diri kita sendiri sih. Nah, setelah niat itu bertemu dengan sarana, maka klop. Ya kan? Nah, untuk mempertemukan niat dan sarana ini, kita perlu meliterasi, kita perlu memberikan pendidikan politik yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, terutama kaum muda. Jadi kemasan pendidikan itu tidak bisa kita kemas dengan
doktrin satu arah, udah bukan zamannya lagi. Tapi kita bisa diskusi tentang Pangeran Diponegoro, bagaimana itu bertemu ya Pak. seperti itu, diskusi. Betul. Bangsa yang besar itu bangsa yang sangat menghargai tentang sejarahnya. Jangan lupa itu. Jadi kita wajib mengetahui, wajib membuat role model di kepala kita, idola kita itu siapa. Jangan idola kita boleh mengidolakan K-pop, boleh, siapa bilang nggak boleh, itu hak asasi dan. Tapi jangan lupa, di balik kebudayaan pop kita juga harus mempunyai role model tentang kepemimpinan. Karena di satu saat kalian ini akan menjadi pemimpin. Menjadi ibu rumah tangga itu juga pemimpin. Menjadi ibu rumah tangga melakukan politik dalam bentuk sederhana, misalnya dalam beli cabai di pasar, menawar harga cabai, itu sudah politik. Jadi jadilah anak-anak Indonesia yang punya leadership yang kuat, jadilah anak-anak Indonesia yang punya pemahaman yang bagus dan ikut menentukan nasib bangsa ini. Kira-kira. Apalagi kira-kira? Pasti banyak nanya. Masih ada cukup waktu kita tanya terus. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Bapak semua di atas tuh, terus terang kan saya dan teman saya nih merasa greget ya untuk mungkin di satu saat tuh bisa ikut berpartisipasi aktif, mewakili masyarakat banyak, dan kami berkompetisi di dalam kontestasi wakil rakyat. Nah, itu usia berapa ya Pak untuk bisa menjadi wakil rakyat, kepala daerah, ataupun nanti kemungkinan besar kita ingin menjadi presiden? Cakep, ini cakep. Pertanyaan yang bagus banget. Nanti saya buka dulu ya. Oke. Saya buka dulu. Ini yang jarang ada anak-anak itu berani bertanya hal-hal seperti ini. Kalian hebat nih. Ya, kalau untuk pencalekan DPR RI itu umur 21 tahun sudah bisa. Kalian umurnya sekarang kan menjelang 17 ya. Berarti 21 tahun itu berapa? 21 penuh 17 berapa tuh? 4 tahun ke depan kalian sudah bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Baik itu kota, kabupaten, baik itu untuk tingkat provinsi, ataupun menjadi anggota legislatif untuk DPR RI. Dan itu kalau orang-orang seperti kalian masuk ke sana, mewakili anak-anak muda yang lain, mewakili orang-orang hebat yang lain, negara ini akan semakin baik, pastinya. Nah, kalau untuk yang kepala daerah itu 30 tahun. Lebih tua ya. Lebih tua. Begitu lebih tua, semuanya mulai ke sini, lebih tua ya, betul. Jadi kenapa ada usia tertentu yang ditentukan? Itu menyangkut juga kematangan berpikir, kedewasaan berpikir, tentunya usia yang bertambah juga bagi orang-orang yang pintar, bagi orang-orang cerdas, tentu akan menambah wawasan, menambah tanggung jawabnya juga terhadap sesuatu. Bukan berarti pelebelan angka-angka usia tersebut adalah jadi membatasi dan mengeliminir anak muda untuk lebih muda lagi masuk, tidak, bukan itu. Tapi tingkat kematangan, kedewasaan juga diperlukan. Bagaimana mungkin kalau kita misalnya saya umurkan misalnya 60 atau 70 atau 40 gitu, tapi saya baperan. Orang baperan kira-kira bisa mewakili orang banyak nggak kan? Nah, seperti generasi kalian ini kan banyak generasi baperan nih sekarang. Ya langsung nembak deh ya kan? Iya sih, sangat banyak. Itulah gitu. Jadi baper itu dalam politik juga nggak boleh. Jadi kalau kita baperan dalam politik nggak bisa juga. Orang politik harus yang punya leadership kuat, punya ketegasan, punya kecerdasan, cepat dan cermat dalam bersikap. Saya yakin orang-orang di sini nih dua-dua nih sekali waktu harusnya bisa, harusnya. Nah, kalau presiden 40 tahun. Baru sekarang ada ada gugatan ke MK untuk memperbolehkan presiden usia 35 tahun, jadi dipermudah lagi gitu. Tapi ini masih dalam berlangsung ya, masih dalam proses gitu. Dan apapun itu, usia itu sebenarnya hanya number, hanya angka ya gitu. Jadi kalian begitu merasa ketertarikan di bidang ini bagus, carilah pendidikan yang baik, literasi yang baik, dan segera mungkin masuk ke dunia politik supaya nanti anak-anak muda, anak-anak kalian, cucu kalian tidak selalu memandang politik itu kotor. Politik tidak kotor, tapi pelakunya bisa mengesankan itu sangat kotor. Nah, di tangan kalian tentunya
kalian bisa bersih-bersih itu. Ya. Memberikan pengertian. Iya, kira-kira gitu. Betul, kira-kira begitu. Tegang banget Oke. dua ini. Ini tegang karena apa ini? Tegangnya karena apa? Oke, saya mau izin minum deh, Pak. Oh iya, minum. Oke, kita minum dulu. Aus ya. Ini Haus. Menarik loh, saya jarang didatangi anak SMA. Saya bicara soal SMA ya. Kalau didatangi anak muda sering banget. Kata Politik Akademi itu anak-anak muda sering banget kumpul di sini. Tapi didatangi oleh anak SMA dengan pertanyaan berat-berat seperti ini, itu amazed gitu. Jadi ini dari SMA mana kalian tadi? 43 Jakarta. 43 Jakarta. Mudah-mudahan SMA-SMA yang lainnya nanti bisa ikut mengikuti sesuatu gelombang baik dan kalian bisa menjadi inspirasi untuk SMA-SMA yang lain. Kira-kira gitu. Kita ke pertanyaan yang terakhir. Akhirnya terakhir juga. Oke. Tolong berbagi cerita dan pengalaman Bapak selama di dalam dunia politik sampai akhirnya kami bertemu Bapak tentang pemilihan pemilu 2024 ini. Waduh. Pengalaman Bapak Panjang. sampai politik dari awal. Kalau pengalaman pribadi, sebenarnya di Politik Akademi itu ada beberapa orang yang membawahi bidang-bidang tertentu dengan keahliannya masing-masing. Jadi nggak full politik, benar-benar politik Iya, gitu ya. tapi dari sini kita akhirnya membuat formulasi yang luar biasa untuk memasukkan sekian banyak calon kepala daerah, calon legislatif yang punya kapabilitas dan punya idealisme tinggi untuk bisa memimpin negara ini di bidangnya masing-masing, di tingkatan masing-masing. Kalau saya sendiri, hampir dari mulai Presiden Gus Dur sampai sekarang, ya ikut berperan aktif di sana gitu. Di pergerakan juga iya, di analisa juga iya, membantu konsultan politik juga iya, terus mensupport lembaga survei dan apapun di segala bidang. Walaupun masing-masing orang di Politik Akademi ini punya latar belakang yang beda-beda. Ada yang punya latar belakang lebih ke seni budaya, ada yang punya latar belakang sangat akademisi seperti Mas Bonggas yang seharusnya datang hari ini ya, karena dia sakit jadi saya menggantikan. Mas Bonggas adalah orang yang sangat-sangat matang untuk akademisi dan literasi. Dia juga mengajar di beberapa universitas terkemuka di Indonesia dan dia lulusan pendidikan politik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Isinya orang-orang hebat di sini. Keren banget ya. Orang-orang hebat. Tapi nah, kita itu bersama-sama menyatukan diri, akhirnya menyimpulkan untuk apa sih legacy, warisan yang akan kita tinggalkan buat generasi berikutnya. Mungkin masing-masing dari kita sudah punya pekerjaan sendiri dan punya keamanan sendiri dari segi finansial, dari segi keluarga. Tapi akhirnya beberapa orang ini bersepakat bersatu untuk memperjuangkan orang-orang hebat Indonesia, terutama orang anak-anak muda, supaya itu tadi ikut bersih-bersih politik, ikut menjadikan politik di Indonesia adalah kancah yang luar biasa untuk kawat candradipika tentang mengasah kepemimpinan leadership dari kalian-kalian semua, dan itu bisa diwariskan sehingga orang tidak lagi berpikiran bahwa politik itu kotor, politik itu seperti ini. Tidak, politik itu mulia sebenarnya, asal di tangan orang-orang yang tepat, dan kalian tugasnya untuk memilih orang-orang yang tepat duduk mewakili masyarakat Indonesia menjadi pemimpin hebat di Indonesia. Itu tugasnya. Melalui proses panjang ya Pak, maksudnya Panjang. mungkin instan kan, dari cara menyatukan visi misi satu dan yang lain sesama anggota. Sebenarnya kan kalau soal waktu atau panjang menyatukan visi misi segala macam, itu sebenarnya tinggal tergantung bagaimana cara kalian sudut pandangnya dan mengolah sebuah input menjadi percepatan. Susah ya, panjang ya maksudnya. Iya, Pada jauh. Ya, oke. Pada jauh deh. Maksudnya kayak gimana? Misalnya ini ada jarak segini, 10 jaraknya. Itu normalnya 10. Tapi dengan tingkat kecerdasan kalian, dengan detailing, dengan kalian terbiasa untuk mengerjakan sesuatu itu yang terbaik, kalian bisa kejar percepatan ini. Yang mungkin harus 10 tahun bisa kalian kejar dengan 2 atau 3.
yang saya mau sampaikan adalah semua tergantung kalian. Cepat atau tidaknya, banyak atau tidaknya yang didapat tergantung kalian. Balik lagi ke diri masing-masing ya. Persis. Kalau ketertarikan ada, terus kemampuan berpikir juga ada, dan kalian melihat punya empati yang banyak, yang baik buat orang lain, nggak suka melihat orang lain menjadi menderita atau haknya terzolimi, kalian masuk politik. Karena dari situ kalian akan bisa membentuk kebijakan untuk banyak orang menjadi lebih baik. Itu kira-kira. Oke. Kayaknya untuk terakhir kita bisa nanya lagi di satu lagi. Masih ada lagi nanya? Untuk sarannya Bapak untuk anak-anak muda di luar sana, mungkin Bapak ada kesan atau pesan untuk anak-anak muda di luar sana tentang politik ini. Rangkuman dari semuanya lah. Dari awal pertanyaan. Pesan saya mungkin nasi goreng satu, terus anak yang di luar sana masuk ruangan tidak? Aduh. Nggak gini. Pesan saya sih sebenarnya tadi semua sudah tersampaikan ya, bahwa nasib bangsa ini ada di tangan kalian loh. Baik buruknya, hancur enggaknya, maju atau enggaknya kita menjadi sederajat dengan bangsa di dunia yang lain, kita menjadi bangsa yang terkemuka di dunia dan menjadi inspirasi buat bangsa yang lain, semua ada di tangan kalian. Jadi itu tadi, sebagai pemilih pemula, kembali lagi tadi kita bicara soal pemilu, satu suara kalian sangat berarti menentukan nasib bangsa ini. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Puntadewa atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam podcast ini dan berbagi manfaat yang banyak sekali bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dengan ini kita telah menjelajahi berbagai aspek mengenai hak pemilu, dan ingatlah betapa pentingnya hak ini dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan kuat. Melalui partisipasi aktif dalam pemilu, kita dapat memberikan suara kita untuk perubahan yang kita inginkan. Indonesia menjadi lebih maju dan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Ingat, satu suara kita akan menentukan masa depan bangsa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa tajam loh. Jangan bosan-bosan. Nanti kalian Siap. bisa bertanya atau bisa telepon ke Politician Academy kalau ingin mendapatkan pengetahuan tentang politik di Indonesia. Sukses terus, Iya, terus terima berbuat kasih, buat Pak. Indonesia. Terima kasih banyak, Sama-sama. Pak.